Hmm. Udah di-take nih. Hah? Desa itu memang harus dicinta, tidak boleh dilupakan ya. Jadi Om Boy jadi inget lagu masa kanak dulu. Yang salah gini lagunya. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Selanjutnya lupa. Nah ya kalau cuma lupanya sebatas lagu sih nggak apa-apa. Kan ya namanya udah lagu berapa puluh tahun yang lalu ya. Tapi yang kita tidak boleh lupakan, jangan sampai dilupakan adalah ya kita punya perhatian yang serius pada desa. Ya. Desa di Indonesia ini atau dimanapun di seluruh dunia ini ya memang menjadi urat nadi yang penting selain kota. Kalau kita orientasinya ke urban oriented, ke kota saja, maka kita lupa ada satu fondasi penting yang justru harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Melalui apa? Bagaimana cara kita mencintai desa? Desaku yang kucinta, pujaan hatiku. Nah, yang menunjukkan bahwa kita betul-betul pujaan hati kita desa itu. Ya, dengan berikan perhatian dengan ya istilahnya mengucurkan rezeki pembangunan yang diambil dari budget nasional atau APBN ke APBD itu betul-betul sebagian diarahkan kepada pembangunan di pedesaan. Ya kalau di desa selalu problemnya klasik. Selalu problemnya klasik. Kayak Pak Dino Sidin aja. Klasiknya itu adalah biasanya infrastrukturnya masih belum berkembang. Ya, masih amburadul. Jangan ngomong di desa lah, di kota juga masih banyak. Apalagi di desa. Dan masyarakat kita kan sebagian besar ya itu tinggalnya kan di desa-desa. Jadi kalau kita memperhatikan desa, tentu saja memperhatikan sebagian besar dari masyarakat kita. Karena desa itu banyak diantaranya yang menjadi lumbung bagi kepentingan kota. Apakah itu lumbung padi, lumbung sumber daya alam, mineral dan sebagainya. Jangan sampai kemudian rezeki yang berasal dari desa itu kita semata-mata sedot untuk kepentingan kota, terus tidak dikembalikan kepada desa. Memang ada program yang namanya otonomi khusus, OTSUS, ya, yang diberikan oleh pusat kepada daerah khususnya di Papua karena politis ini. Tapi kalau desa kita dengar juga ada yang namanya dana desa. Nah dana desa ini ada sejumlah uang yang disalurkan dari APBN kita, kemudian disalurkan melalui Kementerian Desa tertinggal, itu disalurkan ke desa-desa. Nah yang jadi problem adalah bagaimana cara menyalurkannya. Sebelum ke situ pertanyaannya adalah cukup nggak dana itu? Ya sebenarnya masih jauh dari cukup. Tapi ya lumayan lah. Ada yang memang harus disalurkan ya kepada puluhan ribu desa di tanah air ini. Nah, maka yang terpenting dalam proses penyaluran atau pencairan dana-dana dari pusat itu kepada desa, hendaknya, ini kayak nasihat, hendaknya ada proses komunikasi, ada proses diskusi, ada proses pembahasan yang mendalam yang melibatkan semua stakeholders, semua para pemangku kepentingan dari seluruh unsur-unsur di desa itu. Ya, bukan sekedar top down saja, tapi betul-betul dana itu akan dimanfaatkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa setempat.
Nah, kebutuhan itu tercermin dari apa yang mereka rembuk, apa yang mereka bicarakan, kebutuhannya apa. Mereka yang lebih tahu daripada kita. Nggak boleh lagi ada lagi sunat-sunatan dana desa, ya. Nggak boleh, jangan disunat. Nanti kualat sampean, ya kan. Salurkan desa itu rezekinya, haknya mereka, sehingga dengan menggelontorkan dana untuk kepentingan desa, untuk pembangunan infrastruktur dasarnya, walaupun belum seberapa, ya, tapi kan ini tiap tahun akan terus mengalir. Ini diharapkan maka pergerakan ekonomi akan berputar, ya, ada perputaran ekonomi kerakyatan itu saja, yang pada akhirnya membuat mereka menjadi sejahtera, syukur-syukur menjadi makmur, ya, melalui pemberdayaan dari kelompok-kelompok masyarakat yang disiplin itu melalui organisasi yang namanya koperasi, melalui usaha-usaha kecil dan sebagainya, itu kita support. Selain infrastrukturnya, infrastruktur dasar tadi yaitu jalan, jembatan, ya, kebutuhan air, listrik dan sebagainya. Tidak boleh lagi ada elektrifikasi yang sampai ke desa-desa itu jumlahnya ternyata masih besar. Enggak. Ya, alhamdulillah yang membuat dengar angka elektrifikasi kita itu makin lama makin baik, ya. Kemudian juga pembangunan infrastruktur makin lama juga makin membaik. Jangan dibangun juga di era ketika menjelang pemilu toh, ya. Itu artinya apa? Anda membangun dengan pamrih supaya rakyat kemudian berpihak pada Anda, memilih Anda. Nggak boleh, jangan begitu. Jangan dibangun hanya ketika presiden mau datang ke situ. Ini sudah jadi kebiasaan umum, rahasia umum bahkan, ya, sejak zaman dulu. Ya, zaman Pak Harto kalau udah mau masuk ke desa ini, waduh, jalan yang belepotan dibangun. Ya, dan begitulah. Jadi perhatikan mereka, cintailah mereka, karena mereka adalah bagian penting bagi kita. Dan kalau rakyat di desa itu bahagia, makmur, sejahtera, maka mereka ini secara spiritual, kebetulan di sarungannya habis sholat, mereka akan berdoa untuk kebaikan kita semua, untuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu yang selalu doakan, supaya negeri kita ini tata tentrem karto raharjo, gemah ripah loh jinawi. Nah, itu dari mana kita dapatkan doa itu? Ya dari umumnya masyarakat desa. Dari kota ada lah, tapi mungkin kesempatan mereka berdoa mungkin karena kesibukannya mungkin tidak sebanyak atau tidak seluang masyarakat desa. Jadi sekali lagi, mari jangan kita lupakan saudara-saudara kita yang ada di desa. Proses pembangunan desa melalui bantuan dana-dana pusat di APBN itu kita alirkan dengan sebagaimana mestinya. Jangan ada lagi pemotongan, sunatan, dan juga tindakan-tindakan koruptif lainnya yang merugikan masyarakat desa. Please, hentikan. Ya, mari kita cintai desa kita, rakyat kita juga. Oke, kalau mau lebih pinter, nih, baca buku. Ini temuan-temuan yang banyak di desa-desa juga nih, artefak-artefak ini. Ya, ada temuan itu. Ini kekayaan kita juga. Luar biasa loh, ya. Oke guys, jelas ya? Kopi.